Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vergi Sailia Trenggono dengan NIM 2017 Di sini saya akan menjelaskan implementasi pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih pada saat ini telah menjadi bentuk kejahatan yang semakin merambah di hampir seluruh negara di dunia. Tidak ada negara yang terbebas dari perbuatan kejahatan kerah putih. Selanjutnya kita akan menguraikan dan membahas implementasi pencegahan dan penindakan kejahatan kerah putih pada organisasi atau perusahaan. Pembahasan ini berdasarkan riset dan kajian di berbagai negara yang membahas penelitian serta temuan tentang pencegahan dan penindakan kejahatan kerah putih. Signerly 2003 menguraikan hasil penelitiannya bahwa peningkatan pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurutnya, kejahatan kerah putih dapat merugikan perusahaan 1-6% dan nilai penjualan selama 1 tahun. Selain tata kelola yang baik, kejelasan kebijakan dan prosedur, komunikasi antar perusahaan serta pemberian gaji dan kompensasi kepada manajemen, dewan komisaris, serta para karyawan lainnya atas dasar kinerja akan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan kerah putih. Bresler 2009 menjelaskan bahwa para sosiolog sejak abad ke-19 telah melakukan penelitian tentang hubungan siklus dunia usaha dengan peningkatan kejahatan. Menurutnya, Kamar Dagang dan Industri Amerika Serikat berpendapat bahwa kejahatan kerah putih menjadi 30% kegagalan dalam dunia usaha. Di samping berbagai variabel yang lain, berbagai resesi perekonomian justru mempercepat terjadinya kejahatan kerah putih. Tindak pencegahan dan pendeteksian kejahatan kerah putih merupakan tindakan yang murah untuk mengurangi terjadinya kejahatan kerah putih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Ratna Juwita dengan NIM 2017-310-428. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kasem and Hickson 2012 mencoba mengulas serta mengembangkan model segitiga kejahatan kerah putih atau fraud triangle yang baru. Menurut mereka, kejahatan kerah putih merupakan topik yang menarik perhatian dari para pembuat peraturan, auditor, serta masyarakat. Para auditor eksternal diminta untuk mengambil peran yang penting dalam membantu perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan kerah putih tersebut. Menurut Kasem and Hickson 2012 dalam The New Fraud Triangle, kemampuan pelaku kejahatan kerah putih melakukan perbuatannya ditentukan oleh adanya peluang atau opportunity, integritas pribadi, serta motivasi untuk melakukannya. Jika terdapat 3 unsur ini, maka terjadilah kejahatan kerah putih yang disebut sebagai fraud diamond atau permata kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih juga terjadi di berbagai negara maju maupun di negara berkembang. Terjadi juga di berbagai negara di Asia. Bington and McGee 2008 melakukan penelitian tentang kejahatan kerah putih di Cina. Menurut mereka, kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang sudah sedemikian merasuk di Cina. Selanjutnya, kejahatan kerah putih terjadi tidak hanya di perusahaan saja, tetapi juga di pemerintahan. Berbagai hukuman mati dijatuhkan dan dilaksanakan kepada para pelaku kejahatan kerah putih, namun kejahatan tersebut masih saja terus terjadi. Salah satu penyebabnya menurut penulis yaitu kurangnya keterbukaan informasi melalui media dalam mengungkapkan berbagai kejahatan kerah putih, khususnya yang dilakukan atau terjadi di pemerintahan. Bington and McGee 2011 juga menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih banyak terjadi di Jepang. Berbagai kejadian tersebut mengakibatkan banyak perusahaan di Jepang bangkrut atau menderita kerugian yang besar. Kejadian tersebut memberikan banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan di USA untuk melakukan investasi di Jepang. Menurut Bington and McGee 2011, investasi tersebut bukan tanpa resiko. Pada tahun 2009, Jepang tersebut sebagai sarang kejahatan kerah putih yang paling utama. Oleh karenanya, penulis ini menyarankan agar para pengusaha
berlaku hati-hati serta memberikan perhatian yang lebih tentang keberadaan kejahatan kerah putih tersebut. Teguh Danarto 2010 melakukan penelitian tentang hubungan antara korupsi dan investasi masyarakat di tingkat perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan investasi masyarakat itu tergantung pada peringkat indeks korupsi. Jadi di wilayah perkotaan yang peringkat indeks korupsinya rendah terjadi peningkatan investasi masyarakat. Sebaliknya, pada wilayah perkotaan yang peringkat indeks korupsinya tinggi, maka investasi masyarakatnya rendah. Sekian, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ade Pujar Madani, NIM 2017-310454. Di sini saya akan membacakan kesimpulan pada materi pada bab ini, yaitu kejahatan kerah putih atau white collar crime saat ini maupun di masa yang akan datang diperkirakan akan semakin meningkat. Selain korupsi dan penyalahgunaan kekayaan organisasi, bentuk lain dari kejahatan kerah putih yang sangat merugikan adalah kecurangan laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan yang curang ini tidak terlepas dari peran langsung atau tidak langsung dari akuntan. Dengan memahami bentuk-bentuk kejahatan kerah putih, berikut rinciannya serta tanda-tandanya, maka seorang akuntan akan dapat berperan untuk mencegah maupun mendeteksi terjadinya kejahatan kerah putih. Langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan kerah putih adalah dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, serta sikap saling membantu dan menghilangkan peluang terjadinya kejahatan kerah putih. Berikut penjelasan kesimpulan dari saya. Untuk kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Desinta Romea Dewi dengan NIM 2017-310456. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai kasus. Meskipun upaya pemberantasan kejahatan kerah putih di Indonesia, khususnya korupsi, telah dilaksanakan, namun indeks korupsi di Indonesia masih rendah dan buruk. Artinya upaya pemberantasan tersebut tidak berhasil. Saat ini pemberantasan korupsi lebih ditekankan pada aspek deteksi, bukan lagi pencegahan. Kedepannya pemberantasan korupsi selain melalui pendeteksian, pemberantasan juga melalui pencegahan lebih penting. Pencegahan korupsi perlu ditekankan pada aspek pendidikan, khususnya pembelajaran nilai di perguruan tinggi. Oleh karena itu, upaya dan dukungan dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan pembelajaran anti korupsi patut diapresiasi. Namun yang terpenting adalah praktik pelaksanaan pembelajaran anti korupsi dan bukan pembelajaran teoritas. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara efektif, terutama dalam aspek pencegahan.